Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan bahas tentang konsep dasar algoritma dan pemrograman. Ini merupakan materi pertama dari perkuliahan algoritma dan pemrograman D3 Manajemen Informatika. Kita awali dengan sejarah algoritma. Algoritma itu asal kata algoritma sendiri itu berasal dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi dari akhirnya tahun 730-an sampai 850. Al-Khwarizmi ini adalah matematikawan Persia dan bukunya yang terkenal adalah Al-Jabar Awal Muqabalah. Kemudian Al-Khwarizmi sendiri dibaca menjadi algoritma oleh orang-orang barat, kemudian diadopsi oleh mereka menjadi algoritma. Algoritma ini pengertiannya adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan masalah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah urutan langkah logis, berarti urutannya itu masuk di akal. Secara berurutan berarti ya, dari awal, dari pertama, kedua, ketiga. Urutannya langkah logis. Kemudian yang berarti algoritma harus mengikuti urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Ini kalau menurut Microsoft Press Computer dan Internet Dictionary tahun 1998. Jadi kalau algoritma sendiri digarisbawahi adalah urutan langkah logis. Langkah-langkah itu berarti urutan tertentu. Jadi ada kalau dari satu harus kedua, jika dua sudah selesai baru boleh ketiga, dan selanjutnya. Jadi tidak boleh dari satu langsung ke tiga atau tiga langsung ke 10 misalkan, itu tidak boleh. Dan langkahnya, cara-caranya itu harus logis, harus masuk di akal. Kemudian definisi lain, kita lihat definisi lain menurut para ahli. Kalau menurut Wesley, itu adalah metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Itu langkah algoritma atau metode umum untuk menyelesaikan suatu kasus-kasus tertentu. Itu kalau menurut Wesley. Kemudian kalau menurut Swarga, itu adalah teknik penyesuaian langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas, tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Digarisbawahi oleh Swarga itu adalah tadi secara logis dan sistematis. Logis itu berarti masuk di akal ya, diterima oleh akal kita. Kemudian sistematis itu berarti terurut. Makanya kalau soal itu menyebutkan ini adalah teknik penyusunan langkah-langkah yang tersusun dan sistematis. Kemudian algoritma sendiri ini dapat ditulis dalam menggunakan bahasa natural. Bahasa natural itu bahasa kita sehari-hari ya, percakapan kita seperti ini, komunikasi seperti ini itu menggunakan bahasa natural. Kemudian bisa juga digunakan dalam notasi matematika. Itu kalau notasi matematika dalam pemrograman nantinya kita gunakan notasi yang ini. Kemudian contoh algoritma. Bagaimana contoh algoritma? Algoritma itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalian sadar nggak sih cara-cara yang kalian temukan di kasus-kasus kehidupan kalian sehari-hari itu sudah beberapa contoh dari algoritma. Ibu ambil yang paling sederhana saja. Ini contohnya adalah cara merebus mie. Cara merebus mie, masak mie itu kan ada langkah-langkahnya kan. Tidak mungkin buka bungkusnya langsung makan mie instan yang sudah matang, itu bukan yang kering. Jadi contohnya saja kita lihat cara merebus mie. Jadi kalau merebus mie itu, ini rebus dulu dalam airnya 400 cc atau gelas itu kan jelas berarti airnya ya. Berarti takarannya itu sebanyak 400 cc. Atau kalau tidak punya takaran air yang dalam bentuk cc, bisa dalam bentuk gelas yaitu 2 gelas. Jadi ini jelas nih. Jadi airnya itu bukan air saja, yang kalau air sepanci juga dikatakan air ya, tapi ini ada batasannya. Tapi ukurannya segini. Kemudian airnya mendidih selama 3 menit. Berarti waktunya untuk mendidihkan air 3 menit. Jadi sampai kalaupun misalkan kita tidak punya timer gitu, kita bisa kan melihat kan ada ketentuannya yang mendidih. Berarti kalau kita tahu kalau air mendidih itu berarti muncul gelombang-gelombang udara, itu berarti sudah mendidih 100 derajat.
Kemudian langkahnya jelas nih, sambil diaduk. Berarti kalau kita buat merebus itu sambil diaduk-aduk juga. Nah, kemudian sementara minyak direbus, berarti kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Langkah selanjutnya yang ini nih, yang bagian ibu tandai. Ini campurkan bumbu pasta dan saus cabai ke dalam piring. Berarti ini jalan, ini juga jalan. Sambil pekerjaannya, atau istilahnya kalau dalam programan multitasking. Kemudian kalau sudah mendidih, ini baru tiriskan. Nah, kemudian tiriskan, campur mie ke dalam bumbu yang di dalam piring, lalu aduk merata. Ini kan berarti langkah-langkahnya jelas ya. Jadi ditiriskan dulu, kemudian dicampur, masukkan ke dalam piring, diaduk supaya sampai rata. Nah, jika sudah, boleh disajikan atau boleh dimakan. Nah, itu algoritma sebenarnya. Algoritma langkah-langkah urutan logis yang sistematis, berdasarkan pengertian-pengertian sebelumnya tadi. Kemudian untuk membuat algoritma itu perlu mendefinisikan input dan output terlebih dahulu. Jadi tentukan inputnya apa, outputnya seperti apa. Jadi contoh kalau kita ambil studi kasus kayak merebus mie tadi, inputannya apa? Inputannya berupa mie instan misalkan. Mie instan, kemudian ada bumbunya, ada air, itu kan inputannya. Kemudian outputannya seperti apa? Outputannya mie, kita ambil ini mie goreng ya, berarti outputannya dalam berupa mie goreng yang sudah masak tentunya. Jadi itu outputan yang diharapkan. Kemudian algoritma sendiri itu ditulis secara sistematis, menggunakan skemanya bisa menggunakan flowchart, bisa menggunakan pseudocode. Pseudocode ini nanti kita belajar, flowchart juga kita belajar dua-duanya. Jadi bagaimana cara menuliskan algoritma itu bisa dengan skema ini, bisa dengan skema flowchart atau dengan skema pseudocode. Kita lihat algoritma dalam pemrograman. Kenapa sih kita belajar algoritma dalam pemrograman? Karena dalam bidang komputer, algoritma itu diperlukan dalam menyelesaikan masalah pemrograman, terutama dalam komputasinya, komputasi numeris. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu persoalan, itu kan ada langkah-langkahnya ya. Nah, berarti langkah-langkahnya itu, algoritmanya itu, langkah-langkahnya itu ya algoritmanya itu. Kemudian tanpa algoritma yang dirancang dengan baik, maka proses pemrograman kemungkinan bisa jadi salah, bisa jadi rusak juga programnya. Kemudian kalau ada kesalahan, bisa juga programnya berjalan lambat dan tidak efisien. Itu kalau algoritmanya tidak dirancang dengan baik. Kalau algoritmanya salah atau tidak benar. Kemudian kalau pelaksana algoritma, itu kalau dalam komputer ya, itu pelaksananya adalah komputer. Kemudian manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara bagaimana? Dengan cara manusia itu memberikan inputan-inputan atau perintah kepada komputer berupa instruksi yang disebut dengan program. Kita lihat dulu kriteria algoritma. Kriteria algoritma yang baik itu seperti apa sih? Jadi kita bisa membuat algoritma yang baik untuk pemrograman kita itu seperti apa? Ada 5 kriteria algoritma yang baik menurut Daniel E. Knapp. Yang pertama ada input. Tadi disebutkan, sudah pernah disinggung sebelumnya ya. Algoritma ada input, ada output. Kita lihat dulu inputnya seperti apa. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih input dari luar atau pengguna. Kemudian program itu sudah pasti harus memiliki input. Tidak bisa tidak ada input langsung ada proses langsung keluar output, itu tidak bisa. Maksudnya yang input 0 di sini bagaimana? Input 0 dari pengguna, input 0 pengguna dari itu adalah pengguna tidak memasukkan inputan, berarti kita misalkan tidak mengetik data atau kita tidak memasukkan data ke program komputer, tapi inputannya itu sudah ada di dalam program komputer tersebut. Jadi bukan berarti 0 inputan itu tidak ada inputan sama sekali ya. Maksudnya itu ada 0 inputan dari pengguna. Jadi pengguna tidak harus menginputkan masukan
mengumpulkan data, tapi inputan sendiri untuk diproses itu sudah ada di dalam programnya. Jadi itu maksudnya nol inputan. Jadi program tidak mendapat masukan dari pengguna secara langsung, tapi dia sudah memiliki data inputan yang dideklarasikan di dalam program. Jadi dideklarasikan oleh program, inputannya seperti ini misalkan. Jadi tidak perlu ada inputan dari user, tapi inputannya dari sistem. Algoritma harus ada inputannya. Kemudian yang kedua, kriteria algoritma yang baik adalah harus memiliki output. Ada input, ada output. Jadi ada input, kemudian diproses, harus ada output. Kalau tidak ada memiliki output sama sekali, ya percuma membuat algoritma kan. Mending tidak usah, karena tidak ada outputannya. Sia-sia berarti buat program. Jadi minimal program harus memiliki satu output. Program pasti menghasilkan output karena program dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu ya hasilnya tadi, outputnya. Kalau misalkan tidak ada output, ya percuma kita buat algoritma program ya. Karena sudah buatnya susah-susah, ternyata tidak ada outputnya, tidak dimanfaatkan, percuma. Berarti kita harus tentukan dulu tujuannya mau yang seperti apa, supaya itu bisa menghasilkan output yang jelas. Definisi yang lain, kriteria yang lain, kriterianya yang ketiga adalah definiteness atau pasti. Algoritma itu memiliki instruksi yang jelas, tidak ambigu, tidak disalahartikan oleh orang lain, makanya itu jelas. Tidak didefinisikan lain oleh yang membuat program. Jadi suatu program itu harus jelas kapan mulainya, jika ada apa, kapan berakhirnya. Kita tahu kapan mulai, kapan berakhir, tujuannya dibuat itu program itu untuk apa, kemudian memiliki logika yang jelas agar bisa menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi definiteness harus pasti. Kemudian langkah-langkahnya maksudnya di sini harus pasti ya. Jadi kayak contohnya kayak kita buat mie tadi, harus pasti langkah-langkahnya. Jadi direbus, misalkan direbusnya selama 3 menit atau direbusnya sampai air mendidih. Jadi kan kita tahu nih sampai mana. Kalau direbus saja tanpa ada keterangan air mendidih atau selama 3 menit, berarti sampai airnya habis itu pun juga masuk merebus ya. Nah, jadi ditentukan. Jadi harus jelas. Setelah langkah 1, langkah selanjutnya, kemudian proses bisa selesai jika apa, itu kapan berakhirnya. Kemudian kriteria yang keempat adalah finiteness, ada batasnya. Algoritma itu harus memiliki titik berhenti atau stopping rule. Algoritma harus dapat dijamin akan berhenti setelah melakukan sejumlah langkah proses. Jadi algoritma itu ada berhentinya, ada stopnya. Jadi tadi kalau prosesnya sudah selesai, jika contohnya kita ambil mie tadi ya, mie tadi misalkan prosesnya selesai jika apa? Jika sudah airnya sudah mendidih, mie-nya sudah matang, kemudian mie-nya dimasukkan bumbu, maka bisa dimakan. Nah, itu berarti tandanya selesai. Jadi harus ada ketentuan bagaimana program itu selesai. Jadi kalau ada flowchart itu ada mulainya, pasti ada finishnya. Ada start, ada finish. Kalau tidak ada finishnya, berarti algoritmanya salah ya, sudah. Berarti itu tidak masuk kriteria algoritma yang baik. Kemudian yang terakhir, kriteria yang algoritma yang baik adalah effectiveness, tepat dan efisien. Jadi program yang dibuat dari algoritma itu harus efisien, tidak memakan banyak memori, tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, jadi sesuai dengan tujuannya dibuat program tersebut. Jadi kayak algoritma buat mie ya tentang membuat mie, jangan ada tambahan-tambahan misalkan untuk membuat kerupuknya, untuk membuat telurnya, itu kan tambahan yang tidak masuk ranahnya bagian membuat mie. Meskipun itu adalah komplimennya tambahan, tapi tentukan mana yang penting dulu, yang sesuai dengan tujuan dibuatnya program tersebut atau tujuan dibuatnya algoritma. Jadi langkah-langkahnya harus yang tepat. Jangan mengembang kemana-mana ya, jangan ditambahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan
tujuan dibuatnya algoritma tersebut. Kemudian struktur algoritma. Struktur algoritma itu secara umum ada 4, ada algoritma sekuensial, ada algoritma percabangan, ada algoritma perulangan, ada algoritma paralel. Kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma sekuensial? Algoritma sekuensial itu berarti sekuensial itu terurut ya. Berarti jadi langkah-langkahnya harus terurut. Jadi algoritmanya dia menentukan langkah-langkahnya terurut. Jadi habis dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, nah, langkah seterusnya. Jadi langkah ketiga tidak akan bisa dilakukan jika langkah kedua belum selesai. Atau langkah keempat tidak bisa dilakukan jika langkah ketiga belum selesai. Jadi selesaikan dulu langkah-langkah itu baru bisa lanjut. Itu sekuensial. Itu prinsipnya sekuensial. Kemudian kalau algoritma percabangan, nah percabangan itu berarti ada kondisinya, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi misalkan tadi contohnya seperti cara membuat mie. Mie itu kan dimasukkan kalau airnya sudah mendidih atau sudah 3 menit. Nah, jika kondisi air mendidih sudah terpenuhi, maka mie sudah bisa dimasukkan. Atau jika air belum mendidih, berarti mie belum boleh dimasukkan. Itu ya percabangan. Jadi ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi syaratnya harus mendidih dulu. Jika mendidih, iya, berarti bisa masukkan mie. Jika tidak terpenuhi, berarti belum boleh masukkan mie. Contoh lainnya kalau percabangan bagaimana? Percabangan ini contohnya yang ada logika yang syarat harus terpenuhi. Misalkan kita login ke halaman user ya, ke halaman user itu harus login. Kita harus masukkan username, masukkan password. Jika password dan username kita masukkan, maka kita bisa masuk ke sistem. Itu percabangan ke arah jika yes, jawabannya yes, jika syaratnya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa masuk ke dalam sistem. Kita masih ada di halaman login yang harus menentukan kita untuk memasukkan username dan password yang benar. Itu kalau percabangan. Percabangan itu harus ada kondisi yang harus terpenuhi. Kemudian ada juga disebut dengan algoritma perulangan. Nah, ini biasanya untuk program-program yang memerlukan perulangan ya, iterasi. Langkahnya diulang-ulang. Jadi langkahnya diulang sampai kapan? Sampainya dia ada batasnya perulangannya. Jadi ditentukan nanti. Kemudian yang terakhir ada algoritma paralel. Algoritma paralel ini berarti algoritmanya, prosesnya, tahapannya dikerjakan secara waktu bersamaan. Jadi kayak algoritma paralel, satu proses dikerjakan satu, kemudian proses lainnya juga bisa sambil dikerjakan. Contohnya kita ambil yang buat mie instan tadi ya. Jadi selama kita merebus mie, itu kita bisa sambil mengerjakan pekerjaan lain. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya menyiapkan bumbunya. Jadi misalkan menaruh bumbu di dalam piring, membuka bungkus bumbu, kemudian menaruh di piring. Nah, itu kan bisa pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi, mie-nya tetap direbus, bumbunya juga sudah disiapkan. Itu paralel, berarti dua proses dikerjakan dalam waktu yang sama. Jadi, itu salah satu contoh dari struktur dari algoritma yang paralel. Kemudian prinsip kerja algoritma. Prinsip kerja algoritma itu ada tiga komponen utama. Jadi, algoritma itu harus ada masukannya, inputannya seperti apa, harus ada pemrosesan, dan harus ada keluaran atau output. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Kalau tiga-tiganya hilang berarti prinsip kerja algoritmanya tidak terpenuhi. Jadi misalkan tadi, jadi harus ada inputan ya, karena inputan ini akan dijadikan bahan untuk proses. Karena misalkan kalau inputannya tidak ada, terus apa yang akan diproses, tuh kan? Atau misalkan adanya masukan, adanya keluaran, tapi tidak ada pemrosesan. Nah, berarti bagaimana caranya mentransformasi dari mie instan menjadi mie yang bisa dimakan? Berarti kan harus ada proses kan? Tidak mungkin dari mie
kering yang dalam bungkus itu tiba-tiba langsung jadi mie yang bisa kita makan gitu. Jadi harus ada pemrosesannya. Outputan pun juga begitu. Jadi harus ada masukan, ada proses. Tanpa inputan misalkan itu juga salah. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Karena percuma kalau misalkan ada masukan, ada proses, tapi ternyata tidak ada outputan. Jadi untuk apa buat program? Kan yang dikejar malah keluaran yang outputnya ini. Tujuannya kita bikin program kan untuk menghasilkan output yang sesuai kebutuhan user kan, pengguna. Nah, berarti outputan juga harus ada. Kemudian yang penting juga, teks algoritma. Teks algoritma sendiri ini secara umum terbagi menjadi 3 bagian atau 3 blok. Jadi teks algoritma itu, jadi kalau kita membuat algoritma itu kan ada struktur teks algoritmanya ya. Yang pertama harus ada judul algoritmanya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, tentukan judulnya, buat judulnya, supaya tahu ini algoritma untuk apa sih. Dilihat dari judulnya aja kita sudah tahu. Judul algoritma sendiri ketentuannya di sini terdiri nama dan penjelasan spesifikasi algoritma. Kemudian nama yang digunakan singkat dan informatif. Berarti judul itu singkat ya, mewakili keseluruhan proses yang sedang terjadi. Kemudian setelah judul itu ada penjelasan di bawah judul berupa spesifikasi dari algoritma yang akan dikerjakan. Isi algoritma harus sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan. Jadi contoh kita ambil, kita akan menghitung luas persegi panjang. Jadi judulnya adalah algoritma luas persegi panjang. Jadi deskripsinya, jadi singkat, informatif, jadi kita tahu ini algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Menghitung luasnya ya, bukan keliling, bukan volume, bukan mencari panjang, bukan mencari tinggi, bukan mencari kelilingnya. Jadi ini luas persegi panjang. Berarti kalau untuk menghitung luas persegi panjang dengan ukuran panjang dan ukuran lebar, ini dideskripsikan. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya mencetak hasil luaran persegi panjang ke piranti keluaran. Maksudnya output dari hasil perhitungan itu keluar. Jadi kita tahu hasil perhitungan luas persegi panjang seperti apa. Luas persegi panjang kali lebar ya. Nah, jika panjangnya sekian dikali sekian, outputannya seperti apa. Jadi dispesifikasikan. Ini inputannya, kemudian outputannya dicetak dengan ke piranti keluaran. Piranti keluaran bisa berupa monitor. Nah, hasilnya bisa ditampilkan ke dalam di monitor. Maksudnya seperti itu. Jadi dideskripsikan dengan jelas setelah judul. Itu komponen pertama. Kemudian komponen kedua ada deklarasi algoritma. Apa yang dimaksud dengan deklarasi algoritma? Deklarasi algoritma itu adalah bagian yang digunakan untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah nama yang digunakan dalam deskripsi algoritma. Jadi bagian deklarasi ini sering disebut dengan kamus. Kamus itu kan untuk mencari arti kata ya, berarti sama. Deklarasi algoritma itu untuk mencari arti kata tersebut. Nih, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini deklarasi konstanta. Konstanta itu kan ada pi. Pi itu nilainya 3,14. Atau konstanta n, tipe datanya integer, nilainya adalah 100. Kemudian deklarasi variabel yang lain, misalkan ini deklarasi variabel. Jadi kita belajar variabel itu apa. Jadi misalkan ini jumlah dideklarasikan dengan tipe data integer. Rata-rata dideklarasikan dengan tipe data real, jumlah anak tipe data real juga, nilai huruf berupa karakter dan matriks. Jadi dideklarasikan di sini. Jadi contoh tadi kita lanjutkan dari contoh yang pertama, itu menghitung luas persegi. Nah, setelah luas persegi, deklarasikan nama-nama yang akan kita gunakan untuk menghitung luas persegi seperti apa? Kan luas persegi tadi disebutkan nih inputannya tuh masuk di deklarasi sini ya. Jadi untuk menghitung luas persegi kita kan perlu panjang, perlu lebar. Ini dideklarasikan
dituliskan di bagian deklarasi. P itu berarti sama dengan adalah panjangnya dari persegi panjang. L-nya itu adalah lebar dari persegi panjang. Bisa dideskripsikan seperti itu, atau disebutkan saja lebar yang diperlukan untuk deklarasi. Nama-nama yang diperlukan untuk membuat algoritma ini adalah panjang persegi panjang, lebarnya dari persegi panjang. Kemudian nanti dituliskan aja itu di deklarasi. Deklarasi ini inputan ya, menyebutkan inputan yang diperlukan dalam proses algoritma seperti apa. Itu bagian yang kedua. Bagian ketiga, deskripsi algoritma. Nah, ini sudah masuk prosesnya. Kemudian ini bagian inti dari algoritma. Isinya apa? Isinya berupa aksi menyelesaikan masalah yang dilakukan. Di urutan penulisan aksi sangat mempengaruhi hasil dari algoritma. Karena disebutkan tadi, algoritma itu kan terurut. Yang logis, kemudian sistematis. Sistematis itu berarti terurut. Jadi, kalau deskripsi algoritma itu sebutkan semua langkah atau aksi algoritma yang ditulis di bagian deskripsi. Jadi dituliskan di sini. Jadi misalkan untuk menghitung luas persegi panjang tadi, judulnya kita sudah tuliskan untuk menghitung luas persegi panjang, deklarasinya, deklarasi algoritma itu inputan apa yang diperlukan untuk penjelasan algoritma, perlu panjangnya, perlu lebarnya, itu. Kemudian deskripsinya, bagaimana cara menghasilkan luas persegi panjang. Luasnya itu kan berarti harus ada pemrosesan antara panjang kali lebar. Nah, ini sebutkan langkah-langkahnya. Jadi untuk mencari luas persegi panjang, maka ada proses perkalian antara panjang dan perkalian dari lebar. Jika sudah dikalikan, maka akan mendapatkan hasil. Jadi kalau deskripsi ini dideskripsikan atau diceritakan dalam bentuk kata-kata ya. Jadi langkah 1 apa dulu, langkah kedua bagaimana. Jika sudah hasil, maka hasilnya itu akan ditampilkan di mana. Atau misalkan kalau sudah melakukan proses, maka hasil akan keluar. Hasil perhitungan dari luas segitiga. Jadi deskripsi itu sejelas mungkin. Contohnya yang sederhana tadi, yang cara membuat mie instan tadi. Nah, langkah-langkahnya itu disebut dengan algoritma. Kita back dulu ya. Nah, lihat ini cara memasaknya ini masuk deskripsi algoritma. Jadi langkah pertama adalah rebus dulu air. Rebus mie dalam air, tuh kan. Kemudian setelah itu siapkan bumbu dan lain-lain. Ini langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Algoritma setiap orang tuh kemungkinan beda, karena cara menulis setiap orang tuh kan beda-beda ya, cara untuk membuat algoritma. Tapi mungkin intinya prosesnya sama, tapi cara menuliskan itu berbeda. Jadi kemungkinan penulisan algoritma satu orang dengan orang yang lain, mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu beda, padahal prosesnya yang dikerjakan tuh sama. Jadi tidak masalah karena penulisan berbeda tapi intinya tuh masih sama. Oke, kemudian kita masuk, tadi sudah kita bahas tentang algoritma. Jadi kalau untuk membuat algoritma, teks algoritma sendiri itu ada 3 blok, ada judulnya, ada deklarasi, ada deskripsi. Jadi itu yang harus dipenuhi. Kemudian kita masuk, kan ada algoritma dan bahasa pemrograman. Kita bahas tentang programnya. Apa sih yang dimaksud dengan program? Program formulasi dari sebuah algoritma itu biasanya dalam bentuk bahasa pemrograman. Itu menurut Wesley. Sehingga siap untuk dijalankan pada mesin komputer. Jadi untuk mengubah perintah yang kita masukkan itu kan harus dibuat dalam bentuk bahasa pemrograman terlebih dahulu kan, supaya dipahami oleh user, karena user tidak mungkin memahami bahasa yang kita komunikasikan, kita jelaskan. Jadi kita masukkan komputer ketikan ini buat file-file ini gitu ya mungkin.
kita harus mengetiknya di inputannya pakai keyboard, kita masukkan kata-katanya, kita buka dan melakukan perintah ini, melakukan perintah itu, semua pakai bahasa mesin. Kemudian algoritma harus disusun dengan benar agar mudah diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Jadi algoritma itu urutannya harus benar dulu ya, langkah-langkahnya harus benar. Jadi misalkan contoh kayak buat mie tadi, jadi masukkan mie ke dalam rebusan air mendidih. Berarti kan langkahnya jelas tuh, airnya harus mendidih dulu baru dimasukkan mie. Jangan langsung hanya masukkan mie ke dalam air misalkan. Nah itu kan tuh kurang jelas kan. Jadi algoritma berarti harus disusun dengan baik, harus dengan benar terurut dulu sehingga mudah diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Kemudian dari pemrograman, apa yang dimasukkan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu adalah bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku sebuah mesin. Biasanya berupa mesin komputer, sehingga dapat digunakan untuk memberitahu komputer apa saja yang harus dilakukan. Jadi kalau kita menjalankan sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi itu kan dibuat dengan bahasa pemrograman. Kemudian memiliki kemiripan dengan bahasa natural manusia, tersusun dari elemen dasar berupa kata benda, kata kerja, mengikuti aturan untuk menyusun menjadi kalimat. Jadi kalau bahasa tingkat tinggi seperti yang bahasa kita gunakan sekarang itu pakai bahasa Java, itu kan bahasanya mirip-mirip bahasa natural yang kita gunakan ya. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi memang bahasanya mungkin bahasa natural manusia. Oke, sampai di sini tentang algoritma, konsep algoritma dan pemrograman. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan tanyakan saja di forumnya, di kolom komentar silahkan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan tuliskan pertanyaannya di situ. Kemudian ini tugasnya adalah membuat algoritma untuk memenangkan permainan logika sederhana ini. Algoritmanya ditentukan dalam bentuk teks algoritma tadi ya. Teks algoritma itu kan ada 3 blok, ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi. Jadi masukkan algoritma tersebut dalam strukturnya yang baku. Ibu jelaskan dulu ini tugasnya seperti apa. Ini tugasnya adalah game sederhana logika. Kalian silahkan memainkan game ini. Jadi ini gamenya, nanti gamenya ibu bagikan di file. Jadi silahkan di copy dulu ke komputer atau laptop kalian. Ini gamenya ya. Game logika sederhana. Peraturannya seperti ini untuk game. Tolong please help 3 cannibals and 3 missionaries to move to the other side of the lake. Jadi pindahkan 3 biksu ini dan 3 monster ke seberang. Perhatikan ada aturannya. Perhatikan yang harus diketahui adalah jika di satu sisi terdapat lebih dari jumlah kanibalnya atau jumlah monsternya lebih banyak dari jumlah biksunya, maka mereka bisa memakan biksu tersebut. Jadi gimana caranya supaya mereka semuanya pindah ke sini? Dengan aturan sebagai berikut ya. Jumlahnya biksu jumlahnya monster atau jumlahnya kanibal itu tidak lebih dari jumlahnya biksu. Karena jika mereka lebih, mereka bisa dimakan semuanya. Game over. Oke, jadi sejelaskan, jadi buat algoritmanya bagaimana kalian cara menyelesaikan misi ini. Misinya nanti buat aja di dalam bentuk file dokumen, silakan ditulis berdasarkan teks algoritma, berdasarkan blok algoritma yang benar. Jadi ini nanti silahkan dimainkan saja. Jadi silahkan masukkan di sini, masukkan ke sini, kemudian kalau nyebrang pergi gitu. Jadi disebutkan ya mau pindah bagaimana, nanti kemudian balik lagi
Tuh. Pokoknya semuanya akhirnya indah. Jadi misalkan disebutkan judulnya apa, tuliskan. Deklarasinya seperti apa, dituliskan juga. Kemudian deskripsinya, deskripsi itu langkah-langkah. Berarti langkah 1, masukkan si biksunya dulu. Atau misalkan kalian simbolkan juga bisa. Misalkan biksu itu kalian simbolkan dengan B1. Biksu 1 masukkan monster 1 atau masukkan kanibal 1. Atau kalian simbolkan dengan monster dengan M1 misalkan, atau kadang mau repot monster 1 saja, terserah kalian. Oke ya, ini silahkan dibuat deskripsinya, silahkan dicoba-coba dulu sampai berhasil tiga-tiganya nyebrang ke bagian kiri, ke seberang danau ini. Kalau berhasil, nah berarti algoritmanya jalan. Bagaimana algoritmanya berhentinya sampai semua keenamnya ini, 3 biksu dan 3 monster bisa berpindah tempat. Gitu ya. Tugas akan Ibu upload di MS Team-nya. Batas waktunya sampai malam ini. Sebelum jam 12.00 berarti jam 11.59. Baik, demikian untuk konsep dasar dari algoritma dan pemrograman.